Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Amin Sulistiawati. Kali ini Ibu akan membahas tentang perkalian matriks. Jadi perkalian matriks terbagi atas dua ya, perkalian skalar dan perkalian dua matriks. Oke, kita bahas yang poin A dulu. Perkalian skalar. Jika A adalah suatu matriks dan K adalah suatu bilangan real, maka perkalian skalar K kali A adalah matriks yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen A dengan K. K ini adalah bilangan realnya ya. Kemudian matriks A-nya elemennya adalah A kecil, B kecil, C, D gitu ya. Kalau elemen itu menggunakan huruf kecil ya. Berarti tekniknya adalah setiap elemen pada matriks A berarti tinggal dikalikan dengan K semua gitu ya. Berarti menjadi K kali A, K kali B, K kali C, K kali D. Untuk lebih mudahnya nanti di contoh soal ya. Kita bahas dulu poin yang B, perkalian dua matriks. Oke. Untuk matriks A berordo M kali N dan matriks B berordo N kali P, maka perkalian matriks A dan matriks B dapat dinyatakan sebagai A kali B dengan ordo M kali P. Jadi tekniknya itu begini. Kalau kita menuliskannya gitu ya. Berarti matriks A itu kan ordonya M kali N gitu ya. Berarti matriks B ordonya N kali P. Nah, syarat dua matriks itu bisa dikalikan itu kalau yang di dalam ini sama gitu ya. Kalau tidak sama bagaimana ya? Tidak bisa dikalikan gitu ya. Berarti hasil dari perkalian dua matriks itu, misalkan itu matriks A, B gitu ya, maka ordonya adalah kasih warna berbeda. Oke, maka ordonya adalah yang di luar ini, yang Ibu kasih warna merah gitu ya. Jadi matriks perkalian A kali B itu adalah M kali P gitu ya. Oke, ini dibuatkan gambar penulisannya seperti ini ya. Oke, lanjut. Rumus perkalian matriks adalah sebagai berikut. Matriks yang kiri A, B, C, D, elemennya ini ya, ordonya 2 kali 2 dikalikan dengan matriks yang sebelah kanannya elemennya adalah X, Y, berarti tekniknya adalah perkalian baris dan kolom. Berarti pada matriks yang kiri ini itu fokusnya di baris. Matriks yang kedua adalah kolom. Berarti baris kali kolom gitu ya. Jumlah dari perkalian baris dan kolom gitu ya. Berarti elemen yang pertama dengan yang pertama, kedua dengan kedua. Berarti A kali X berarti AX ditambah B kali Y berarti BY. Berikutnya baris kali kolom, baris 2 kali kolom. Berarti C kali X ditambah D kali Y gitu ya. Nah, awalnya tadi kan ini ordonya yang kiri itu kan 2 kali 2 ya. Oke, berikutnya itu yang satunya adalah barisnya 2, kolomnya 1. Berarti ordonya 2 kali 1. Berarti nah, gitu kan ya. Jadi bisa dikalikan. Nah, ordo hasil perkaliannya adalah menjadi 2 kali 1. Berarti ini barisnya ada
2, kolomnya ada 1. Lanjut, untuk ordo 2 kali 2 dengan ordo 2 kali 2, otomatis sudah jelas ya bisa dikalikan karena yang di dalam pasti sama, gitu ya. Tekniknya sama, jumlah dari perkalian baris dan kolom. Berarti matrik pertama itu fokusnya di baris, kedua ini kolom, gitu ya. Oke, berarti ini kalau kita tuliskan itu adalah B1 K1, gitu ya. Oke, baris 1 kali kolom 1, gitu fokus ya. Berarti elemen pertama dengan pertama, kedua dengan kedua. Berarti A kali P, gitu ya, ditambah B kali R. Berikutnya baris pertama kali kolom kedua, gitu ya. Berarti tekniknya sama, elemen pertama dengan pertama, kedua dengan kedua. Berarti A kali Q ditambah B kali S. Nah, berikutnya baris 2 kolom 1, gitu ya. Berarti baris 2 berarti elemennya adalah C dan D. Berarti yang pertama dengan pertama, kedua dengan kedua. Berarti C kali P ditambah D kali R. Berikutnya baris 2 kolom 2, gitu ya. Jadi baris itu pada matrik yang pertama, kolom itu pada matrik kedua. Berarti baris kedua kali kolom kedua. Berarti C kali Q ditambah D kali S. Begitu ya. Lanjut ke sifat-sifat matriks. Untuk lebih jelasnya nanti pada contoh soal, gitu ya. Oke. Sifat-sifat perkalian matriks yang pertama adalah matrik A kali matrik B tidak sama dengan matrik B kali matrik A. Sifat anti-komutatif. Yang kedua, matrik A kurung buka matrik B kali C kurung tutup sama dengan kurung buka matrik A kali matrik B kurung tutup kali matrik C. Sifat asosiatif. Yang ketiga, matrik A kurung buka matrik B ditambah matrik C kurung tutup sama dengan matrik A kali matrik B ditambah matrik A kali matrik C. Distributif kiri. Berikutnya yang keempat, kurung buka matrik B ditambah matrik C kali matrik A sama dengan matrik B kali A ditambah matrik C kali matrik A. Distributif kanan. Yang kelima, K kali matrik A kali B kurung tutup sama dengan matrik A kurung buka K kali matrik B kurung tutup sifat asosiatif. Berikutnya yang terakhir adalah I kali A sama dengan A kali I sama dengan A. I itu adalah matrik identitas. Contohnya, oke. Ini langsung ke contoh soal ya. Oke. Jika diketahui matrik A elemennya adalah 3, 1, 5, 2. Matrik B 0, 4, matrik C elemennya adalah 4, 6, 7, 0. Oke. Kita bahas yang A dulu. Oke. 3 kali matrik A, gitu ya. Berarti 3. Kita bisa menuliskan matrik A-nya adalah 3, 1, 5, 1, 2. Berarti setiap elemen yang di dalam kurung dikalikan dengan 3. Berarti 3 kali 3, 9. Oke, berikutnya 3 kali 1, 3. Berikutnya 3 kali 5, 15. 3 kali 2, 6.
Berikutnya yang B. Matrik A kali matrik B, gitu ya. Oke, matrik A elemennya adalah 3, 1, 5, 2. Oke. Tadi sudah dibahas sebelumnya ya. Kalau yang kiri, mana nih kursornya? Terus kok belum pakai di sini. Oke, matrik B, mana nih kursor. Oke. 0, 4. Ini kan 2 kali 2, ini 2 kali 1, otomatis bisa dikalikan ya. Tadi sudah dibahas di sebelumnya ya. Oke. Berarti fokusnya ini adalah garis, ini kolom, gitu ya. Oke, berarti baris pertama kali kolom pertama, berarti 3 kali 0. Oke, ditambah 1 kali 4 ya. Berikutnya baris 2 kali kolom 1, berarti 5 kali 0. Oke, 5 kali 0 ditambah 2 kali, jadi 3 kali 0 kan 0, gitu ya. 0, 1 kali 4 itu 4, gitu ya. 5 kali 0 itu 0. Oke, 2 kali 4, 8. Oke, jadi hasil akhirnya ini kurang melengkung ya. 0 tambah 4 berarti 4, 0 tambah 8 berarti 8. Oke, lanjut ke yang C ya. Mana nih kursornya? Oke, kita kasih tarik ya. Oke, berarti yang C, matrik C kali matrik A, gitu ya. Oke, ini kita cek dulu ya. Oke, matrik C itu kan ordonya 2 kali 2. Oke, kita teruskan 2 kali 2. Oke, kemudian matrik A itu C kali A kali C. Ini harusnya dibalik ya, sorry. Ini C kali A kali C. Kalau ini kan nggak ada perbedaan ya. Oke, maksudnya biar apa namanya, C kali B ini, C kali B gitu ya. Biar apa? Biar ketahuan bahwa ada yang tidak bisa dikalikan. Contohnya begitu maksudnya. Oke, ini B gitu ya. Oke, saya mau erasure. Nah, erasure. Oke, pakai tentang, berarti matrik C kali B. Oke,
sorry, harusnya sorry. Begini. Oke, maksudnya itu biar ini tuh berarti B kali C gitu ya, B kali C gitu. Ini berarti dihapus dulu, berarti matriks B kali matriks C gitu ya. Gagal fokus ini karena sudah malam. Oke, matriks B itu kan barisnya ada 2, kolomnya ada 1 gitu kan. Cara 2 matriks bisa dikalikan itu jika banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Matriks C itu kan 2 kali 2 gitu ya. Nah, berarti yang di dalam ini kan tidak sama, berarti jawabannya apa? Berarti tidak bisa dikalikan gitu ya, tidak bisa dikalikan, tidak memenuhi syarat gitu ya, tidak bisa. Oke, ini langsung pakai kode ya, dikalikan gitu ya. Lanjut ke yang C. Maksudnya tadi itu tujuannya itu supaya matriks 2 perkali matriksnya tidak bisa dikalikan gitu ya. Berikutnya yang D. Oke. Matriks A kali matriks C. Oke. Jadi maksudnya dia terwakili semua gitu. Matriks A itu elemennya adalah, kalau kita lihat tadi sebelumnya, oke, matriks A itu adalah 3, 1, 5, 2. Oke. Matriks C elemennya adalah coret. Matriks C. Oke. 4, 6 ya. Oke, 4, 6, 7, 0. Oke. Fokusnya kalau yang matriks kiri itu adalah baris gitu ya, baris ini kolom gitu ya. Oke ya, ini warna biru, berarti jumlah dari perkalian baris dan kolom berarti B1 kali K1 berarti 3 kali 4. Oke, ditambah 1 kali 7. Berikutnya baris 2 kali kolom 1. Oke. Kita tentukan kolom pertama pada hasil ya, berarti baris 2 kali kolom 1 berarti 5 kali 4 ditambah 2 kali 7. Oke. Kayaknya kurang yang small aja. Kurang bagus gitu ya, anak yang baru belajar nulisnya cukup rumit kalau menulis menggunakan bot gitu ya. Oke, ini 2. Oke, baris 1 kali kolom 1 berarti 3 kali 4 ditambah 1 kali 7, baris 2 kali kolom 1, 5 kali 4 ditambah 2 kali 7. Berikutnya baris pertama kali kolom 2, kita tentukan kolom 2 pada hasil berarti 3 kali 6. Oke.
kali ditambah 1 kali 6. Berikutnya baris 2 kali kolom 2, berarti 5 kali 6 ditambah 2 kali 0. Oke. Berarti dikalikan dulu ya. Berarti 3 kali 4 12. 1 kali 7 berarti 7. 5 kali 4 20. 2 kali 7 berarti 14. 3 kali 6 berarti 18. 1 kali 0 berarti 0 gitu ya. 5 kali 6 30. 2 kali 0 itu 0. Oke. Hasil akhir berarti kita tarik dulu ya. Berarti 19 ya. 12 ditambah 7, 20 tambah 14 berarti 34. Berarti ini 18 tambah 0 berarti 18. 30 tambah 0 berarti 30. Gitu ya. Oke. Nah, harus diperbaiki nih tulisan yang angka 3 nih. Nah, takut dikira angka 8. Ini 34. Oke, kita bisa cek takut terjadi kesalahan ya. Baris 1 kita katakan ya, baris 1 kali kolom 1 berarti 3 kali 4 ditambah 1 kali 7. Oke. Baris 2 kali kolom 1, 5 kali 4 ditambah 2 kali 7. Berikutnya pada kolom 2 pada hasil berarti 3 kali 6 ditambah 1 kali 0. Baris 2 kali kolom 2 berarti 5 kali 6 tambah 2 kali 0. Oke, 3 kali 4 12 tambah 1 berarti 19. 5 kali 4 20 ditambah 2 kali 7 14 34. 3 kali 6 18 ditambah 1 kali 0 berarti 18. 5 kali 6 30. Oke, begitu ya yang bisa Ibu sampaikan dari perkalian matriks. Semoga bisa membantu kalian belajar. Terima kasih.